Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Putri Ardila, kelas 3C, Prodi Teknik Informatika, kelas malam, Universitas Ibnu Sina. Saya membuat video ini untuk mata kuliah Komputer dan Masyarakat dengan dosen pengampu Bu Sherly. Di sini saya ingin membuat video presentasi dari kejadian kebobolan data Kominfo di tahun 2022. Jadi sini saya akan menceritakan bagaimana kronologinya terjadinya kebobolan data Kominfo tahun 2022. Baiklah, saya akan membacakan kebobolan data Kominfo tahun 2022. Sebelumnya di sini saya mencari beberapa artikel dan sudah merangkum ringkasan yang ada di kertas saya ini. Lalu saya membacanya untuk video presentasi kali ini. Oke, baiklah, saya akan bacakan sekarang kebobolan data Kominfo tahun 2022. Trending topik telah terjadi di Indonesia pada tahun 2022, yaitu tentang kebobolan data Kominfo, peretasan data oleh hacker yang bernama Bocorka. Nah, waktu tahun 2022 pernah heboh tentang hacker yang bernama Bocorka, yaitu sempat menggemarkan Indonesia sampai beberapa minggu. Sampai saat ini Bocorka untuk identitasnya belum sama sekali diketahui. Bocorka adalah salah satu hacker yang disebut banyak orang yang meretas informasi penting di Indonesia. Jerat hukum peretasan oleh hacker merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi atau disebut dengan privasi. Dengan cara meretas data tanpa sepengetahuan orang, Bocorka telah mengklaim sejumlah beberapa situs dan dokumen milik masyarakat dan pemerintah, nik, alamat, nomor telepon, nomor KTP, operator seluler, dan Kominfo dalam pembunuhan Munir dan data pelanggan Indihome, registrasi SIM card, data KPU, dokumen rahasia milik Presiden Indonesia. Keterangan pers bahwa belum ada yang membahayakan tentang isu-isu yang ada. Pemerintah akan menggelar rapat untuk mengatasi kasus ini dan membentuk tim khusus keamanan data. Lalu dari kasus data pribadi yang dilakukan oleh Bocorka, diciptakanlah undang-undang yang dibuat pemerintah dengan persetujuan Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. UU ini berisi tentang peraturan perlindungan data pribadi yang dimana yang ditunjukkan kepada warga negara agar hak warga negara dapat terjamin atas perlindungan data pribadi. Bocorka juga mengklaim bertanggung jawab atas beberapa kebocoran data lainnya, termasuk informasi penting milik pemerintah. Situasi ini memicu kritik luas terhadap Kominfo yang dinilai lambat dalam meningkatkan keamanan data. Bocorka juga merilis data pribadi tentang Menteri Kominfo saat itu, yaitu Johnny C. Plate. Bocorka telah mengejek respon pemerintah melalui forum daring dan media sosial. Kominfo pada awalnya membantah bahwa
data bocor berasal dari sistem mereka. Tim yang dibentuk saat itu Satuan Tugas Perlindungan Data yang melibatkan badan yaitu Cyber dan Sandi Negara atau bisa disebut dengan BSSN, Polri, dan instruksi lainnya. Lalu pada tanggal 16 September 2022, Polri menangkap pemuda asal Madiun inisial MAH yang terlibat dengan bocorka. Namun kemudian terungkap MAH hanyalah seorang simpatisan bocorka dan bukan dalang utama dari kasus bocorka. Dampaknya adalah pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, risiko finansial, dan hilangnya kepercayaan. Maka dari itu, kita sebagai warga negara wajib melindungi data keamanan diri kita agar terhindar dari kejahatan. Langkah untuk mencegahnya yaitu yang pertama, pastikan data mempunyai backupan, gunakan VPN. Ketiga, perbarui perangkat lunak. Keempat, mengatur profil dalam sosmed. Kelima, hindari membuka email atau link yang tidak dikenal. Untuk kedepannya kita lebih waspada dan jangan mudah percaya dengan orang lain dan lebih berhati-hati dan menyimpan hal yang bersifat rahasia. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang pantas di dalam video saya atau kalimat saya, pengucapan saya yang masih terbata-bata. Akan saya akhiri videonya ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.